Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayani, saya mahasiswa PPD dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut kami sajikan video pembelajaran yang kami laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apa kabar kalian hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa membaca basmalah bersama-sama supaya kegiatan kita hari ini bisa lancar. Oke? Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa semuanya nanti bisa lancar ya. Kalian bisa mendapatkan pembelajaran yang berbeda. Nah, sebelum mengawali, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Yang semangat ya. Oke. Ya. Bu Ani hitung sampai 3 ya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah mendukungmu. Patriotul proklamasi, setia untukmu. Pancasila rakyat adil makmur, pribadi rakyat. Ayo maju, ayo maju, maju. Oke. Hebat sekali, pinter ya menyanyikan lagu. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua tentang keseimbangan ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti kita akan belajar menentukan pokok pikiran dan kata kunci dalam teks non-fiksi. Yang kedua, nanti kita akan belajar membuat peta pikiran dengan bahasa kita sendiri berdasarkan teks yang sudah ada. Yang ketiga, kita akan belajar menjelaskan kemungkinan perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan. Selanjutnya, nanti kita akan belajar membuat sebuah skenario. Jika ada suatu hal yang terjadi pada jaring-jaring makanan, nanti ekosistemnya akan jadi seperti apa? Seperti itu. Masih ingat kalian pelajaran kemarin mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Masih. Iya, kemarin ya. Nah, begini ya. Iya. Ini adalah rantai makanan. Coba dilihat. Ini ada gambar apa ini? Panah ya. Nah, panah ini menggambarkan dimakan. Begitu ya? Fadil, masih ingat berarti ya? Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan yang tertentu. Iya, betul apa? Betul, Mbak Jenita? Betul. Oke, betul ya. Itu tadi rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam urutan tertentu. Urutannya apa saja? Ada ini, tanaman sebagai apa kemarin? Kedudukannya apa? Rumput kedudukannya apa? Sebagai produsen. Iya. Iya, ada produsen, ada konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga. Nah, dan ada terakhir apa? Ya, masih ingat ya? Hebat ya. Mempelajari apa yang terjadi pada rantai makanan tersebut jika terjadi sesuatu.
Nah, oke. Yuk, sekarang kita mempelajari yang pertama dulu. Ini, ayo membaca. Coba perhatikan bacaan ini. Ada berapa paragraf dalam bacaan ini? 3 paragraf. Iya, betul sekali. Hebat ya. Ada 3 paragraf untuk paragraf pertama. Judulnya adalah ini. Oke, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Perubahan dalam jaring makanan. Ya. alam senantiasa berubah. Alam juga ada bagian dari perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan pada musim hujan ketika bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatkan jumlah tanaman padi sebuah sawah salah satu hewan pemangsanya yaitu ular sawah. Konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah karena itu meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain. Iya. Burung elang pada ikut sawah tersebut. Iya, betul sekali. Ini adalah paragraf pertama. Dari paragraf pertama ini, manakah pokok pikirannya? Manakah yang merupakan Alam pokok pikirannya? senantiasa berubah. Ya, Pak, Mas Ibnu. Mas Ibnu, yang merupakan pokok pikiran yang mana ini, Mas Ibnu? Pokok pikiran paragraf pertama, yang manakah? Alam senantiasa berubah. Oh iya, menurut Mas Ibnu, paragraf pertama pokok pikirannya adalah alam senantiasa berubah. Kalau menurut Mas Firman, betul apa salah? Betul, Bu. Betul ya. Oke, menurut Mas Ahmad Fadil, betul apa salah? Betul, Bu. Oke, betul ya. Jadi pokok pikirannya adalah alam senantiasa berubah. Oke, siapa dulu yang berani? Oh, Mbak Jenita berani. Ya, Mbak Jenita dulu ya. Pada musim hujan, Iya. padi tumbuh subur dan makanan tikus bertambah banyak dan tikusnya bertambah banyak. Misal tikus ular juga makanan ular bertambah banyak dan ular bertambah banyak. Oh iya. Elang pun bertambah banyak. Oh iya. Yang lainnya setuju dengan pendapatnya Mbak Jenita? Mas Ahmad Fadil setuju? Mas Ahmad Fadil, mana Mas Ahmad ya? Oh, hilang. Mas Firman, jawabannya Mbak Jenita betul apa enggak? Betul, Bu. Betul ya. Sekarang mari kita lanjut ke paragraf kedua. Nah, pada paragraf kedua ini bacaannya ya. Nah, pokok pikiran pada paragraf pertama yang mana ya? Ketika ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Oh iya, betulkah demikian? Apa isi paragrafnya ini? Isinya tadi ada satu. Betul sekali Mbak Jenita bilang. Jika tidak ada padi, tikusnya akan kelaparan. Terus ada lagi. Tidak ada tikus, ularnya juga Kelaparan. iya. Terus kalau ular tidak ada, burung elangnya Kesulitan mendapatkan makanan. kesulitan mendapatkan makanan. Hebat. Begitu. Isinya seperti itu ya. Nah, pokok pikiran, intinya dari bacaan itu. Nah, berarti pokok pikirannya yang mana?
Mas Ahmad Rantai Fadil? makanan. Oh, Mbak Jenita ya. Mbak Jenita? Rantai makanan sebagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai-rantai tersebut tetap berperan. Oke, menurut Mas Ahmad Fadil, betulkah itu pokok pikirannya? Betul ya. Oke, menurut Mas Firman, yang mana pokok pikirannya Mas Firman? Dibaca lagi ya coba. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Oke, berarti menurut Mbak Jenita dan Mas Ahmad Fadil tadi betul apa salah? Betul apa salah Mas Firman? Betul, Bu. Betul ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Nah, ini adalah paragraf ketiga. Siapa berani baca? Mas Firman ya? Saya, Bu. Oh, Mas Fadil. Ya, Mas Fadil. Ya. Ayo, Mas Fadil. Ayo dibaca. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Iya, hebat sekali ya, sudah sangat lancar membacanya. Sekarang dari paragraf 3 ini, yang merupakan pokok pikirannya di mana ya? Yang mana? Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Oke. Mbak Jenita, pokok pikirannya yang mana ini? Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Oke, menurut Mbak Zahra, Mbak Fitri, jawabannya Mbak Jenita betul apa salah? Mbak Fitri. Ya. Betul apa salah? Betul, Bu. Oke, betul ya. Jadi itu adalah paragraf pokok pikiran paragraf ketiga. Apa peta pikiran? Ringkasan dari tulisan yang sangat panjang. Iya, dari bacaan yang sangat panjang ini bisa kita buat peta pikiran. Masih ingat kemarin bagaimana cara membuat peta pikiran? Yang pertama kali harus dituliskan yang mana? Apanya dulu? Judul. Oh iya, betul sekali ya. Masih ingat ya, judulnya ditulis. Ditulis di mana? Di tengah-tengah buku. Iya, di tengah-tengah kertas. Iya, ya. Bu. Iya, di bagian tengah. Lalu berikutnya, dihitung ada berapa paragrafnya. Iya, 1, 2, 3. Kalau ada 3, berarti nanti ditarik anak panah 3 kali ya. Setiap satu paragraf nanti diterangkan dalam satu panah ya. Iya, kita cari kata kuncinya dulu lagi. Di setiap paragraf, mana kata kuncinya? Nah, coba paragraf pertama apa kata kuncinya?
Alam senantiasa berubah. Berubah Iya, betul sekali. Jadi nanti tiap kata kuncinya ini. Terus apa lagi? Ada nggak? Alam berubah. Terus kata kuncinya apa lagi ya? berubah. Setiap Iya. makhluk hidup di alam juga akan berubah. Iya. Alam berubah, makhluk hidupnya berubah. Betul sekali. Terus ada apa lagi yang diceritakan di sini? Perubahan pada musim hujan. Iya, pada musim musim hujan. Betul. Terus paragraf kedua, kata kuncinya yang mana ya? Rantai makanan sebagian jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut. Iya. Itu kata kunci apa pokok pikiran? Pokok pikiran. Pokok pikiran. Sekarang coba dicari paragraf kedua. Kata kunci dari paragraf kedua di sini ada apa ya? Ekosistem tidak terputus selama bagian dari bagian berperan. Ya. Oke, di sini menceritakan apa tadi? Ada faktornya ya. Faktor yang menyebabkan bisa terputus gitu ya. Oke, lalu yang ketiga. Lalu paragraf ketiga juga dicari kata-kata kuncinya. Gitu ya. Kira-kira bisa enggak bikin peta pikiran dari bacaan ini? Bisa? Bisa? Bisa. Bisa ya? Kemarin sudah belajar ya? Oke. Nanti setelah ini silahkan coba dibuat peta pikirannya ya. Terus nanti tolong dikirimkan di grup kita ya. Oke. Sebetulnya Bu Ani menyediakan di Google Form, nanti ditulis di sana, terus nanti dikirimkan kembali. Gitu. Selanjutnya, nah coba lihat. Apa ini, gambar apa ini? Rantai makanan. Iya, ini gambar rantai makanan. Rantai makanan ini bisa terjadi di mana? Mana saja. Kalau hewannya seperti ini, kira-kira bisa terjadi di mana? Di sawah. Oh iya, di sawah. Betul. Komponen dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Ekosistem kebun pada saat musim hujan. Komponen yang mengalami perubahan adalah air hujan turun lebih banyak dari saat musim kemarau. Tanaman menjadi tumbuh lebih baik, tikus tanah lebih banyak makanan dari biasanya, populasi tikus tanah di kebun menjadi meningkat, peningkatan jumlah tikus tanah. Komponen berubah. Populasi tikus tanah di kebun menjadi meningkat. Peningkatan jumlah tikus tanah meningkat dikarenakan akan mengakibatkan meningkatnya populasi ulat tanah. Peningkatan ini disebabkan ulat tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim tersebut. Ekosistem kebun pada musim kemarau. Air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat, makanan yang dihasilkan juga lebih sedikit, populasi tikus tanah berkurang, populasi ulat tanah berkurang. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya populasi ulat tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim itu. Selamat belajar! Nah, gimana filmnya, videonya? Bagus tidak? Bagus. Bagus ya. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Perubahan. Apa? Perubahan ekosistem. Ayo. Coba Mas Fadil ceritakan. Video tadi bercerita tentang apa? Perubahan ekosistem. Oh iya, perubahan ekosistem. Perubahannya seperti apa Mas Fadil?
Semakin hujan turun, tanaman pun menjadi tumbuh subur dan tikus menjadi lebih banyak. Makanan dan tikus pun banyak. Kemudian? Makanan ular pun menjadi banyak dan ular pun menjadi banyak. Oh iya. Itu menurut Mas Musim Fadil ya? kemarau, Oh ya, pada musim kemarau gimana Mas Fadil? pada musim kemarau, lebih sedikit tanaman tidak tumbuh dengan subur. Makanan tikus pun lebih berkurang dan tikus pun menjadi sedikit. Makanan ular pun menjadi sedikit dan ular pun menjadi sedikit. Iya, sudah? Sudah. Menurut Mas Firman, halo Mas Firman. Menurut Mas Firman bagaimana isinya Ya, tadi? Bu. Yang disampaikan Mas Fadil, betul atau masih ada yang kurang? Betul, Bu. Betul ya. Mas Firman mau menambahi? Tidak, cukup ya. Betul ya? Oke. Menurut Mbak Jenita, mana ya Mbak Jenita? Isinya tentang apa tadi Mbak Jenita? Perbandingan antara musim hujan dan musim kemarau. Oh iya. Terus apa lagi? Dan perubahan ekosistem. Iya. Bagaimana perubahannya? Saat musim hujan, tumbuhan akan tumbuh subur dan tikus sawah pun akan menjadi banyak. Lalu ular pun menjadi banyak makanannya. Gitu ya. Saat musim kemarau, tumbuhan pun tidak subur dan tikus sawah pun berkurang dan ular sawah pun berkurang. Oke, begitu ya. Oke, teman-teman, setujukah kalian dengan yang telah diungkapkan oleh Mbak Jenita, Mas Fadil, dan Mas Firman? Setuju? Betul? Setuju? Betul. Oke, betul ya, hebat ya. Jika populasi siput bertambah, apa yang terjadi dengan makhluk hidup yang lainnya jika populasi atau jumlah siputnya bertambah? Coba Mas Fadil ya. Tanaman akan mati. Mas Fadil, jika jumlah siputnya bertambah banyak, apa yang terjadi dengan yang lainnya? Yo. Burung juga bertambah banyak. Terus? Burung elang juga bertambah banyak. Terus? Tumbuhan Ya. burung elang mati diuraikan oleh penguraian pun bertambah banyak. Batunya entek. Iya, oke. Coba perhatikan, jika siputnya bertambah banyak, kira-kira apa yang terjadi dengan tanaman ya? Mati. Apa Mbak Jenita? Mati. Namanya? Kenapa mati? Bertambah sedikit. Oh iya, bertambah sedikit. Kenapa bertambah sedikit, Mas Fadil? Karena dimakan oleh siput-siput tersebut. Oh iya, betul enggak Mas Firman? Betul, Bu. Betul ya, tikus. Lalu Pak Petani berpikiran, bagaimana jika tikusnya aku racun ya supaya mati, gitu. Nah, iya. Apa yang terjadi jika terjadi tikusnya diracun sama Pak Petani? Apa yang Tikusnya akan mati. Tikusnya mati. Terus kalau tikusnya mati, bagaimana? Dimakan ular tikus. Kalau tikusnya mati, jumlahnya menjadi sedikit. Sedikit. Kalau tikusnya sedikit, maka ularnya menjadi sedikit. Ularnya juga menjadi sedikit. Hebat sekali. Kalau ularnya menjadi sedikit, kira-kira kenapa ya ularnya kok menjadi sedikit?
Karena tidak ada makanan lagi. Oh iya, karena tidak ada makanan lagi. Begitu ya. Nah, jadi coba perhatikan. Apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Dalam hal ini, apakah Pak Petani mengganggu rantai makanan yang ada? Iya. Iya. Iya, mengganggu. Hal apa yang dilakukan Pak Petani sehingga mengganggu rantai makanan itu? Meracuni tikus. Karena meracuni tikus. Iya, hebat sekali ya. Sampai keracunan terus tikusnya mati gitu ya Mas Fadil ya. Mas Fadil hebat memperagakannya ya. Iya. Yang dilakukan Pak Petani mengganggu rantai makanan ini karena dia meracuni tikus. Lalu menurut kalian apa sih yang bisa dilakukan Pak Petani selain meracuni tikus ini supaya rantai makanannya tidak terganggu? Apa coba? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Mas Ibnu tahu nggak? Tahu. Mas Ibnu tahu nggak? Enggak. Mbak Jenita tahu nggak? Enggak, Bu. Nggak ya? Oke. PR pertama. Nah, nanti silahkan kalian jalan-jalan ke sawah ya. Coba dilihat, dibayangkan. Sorry. Kalau ketemu Pak Tani di sana, coba tanyakan Pak Tani. Pak Tani, jika waktunya mau panen dan tikusnya banyak, apa yang Pak Tani lakukan? Gitu ya. Oke, nanti dicatat. Oke ya, apa saja yang dilakukan? Terus nanti kalau Pak Taninya jawab, tikusnya tak racun, Mas. Ngono ya, gitu. Kamu tanya lagi, kalau selain diracun, kira-kira bisa enggak, yo Pak? Tekok mbahku. Betul, tekok mbah. Boleh. Tanya kakeknya. Boleh. Oke ya? Oke ya, sip ya. Bu Ani tunggu. Ya. Oke, Abahmu. Adil. Tekok bang. Oke, nanti Bu Ani buatkan Google Form-nya. Nanti kalian masukkan jawabannya di Google Form yang Bu Ani sediakan. Oke ya. Selanjutnya, nih, coba perhatikan lagi. Apabila terjadi tikus diracun sehingga sedikit, maka ular yang ada di sawah dia akan kebingungan. Mereka akan kekurangan makan. Maka hal yang bisa mereka lakukan adalah supaya tidak mati, mereka akan Mencari makanan di tempat manusia. Iya, betul sekali. Mencari makanan ke tempat manusia. Lalu kira-kira manusianya dirugikan lagi enggak? Dirugikan. Dirugikan lagi ya. Kalau masuk ke tempatnya Bu Ani takut sama ular. Lari nanti saya. Nah, ular ini nanti akan banyak masuk ke tempat manusia. Begitu. Nah, coba perhatikan ini. Nah, maka pernahkah kita melihat berita seperti ini? Kamu pernah melihat berita seperti ini? Ada tanaman terong, serang ulat, ada ulat bulu makin meluas, lalu ada juga detik-detik penangkapan ular piton seberat 30 kg. Kira-kira kalau terjadi hal seperti ini, menakutkan nggak ya? Menakutkan. Menakutkan, betul sekali. Kenapa? Kok bisa ya tanaman terongnya diserang oleh ulat? Kira-kira kenapa? Karena makanan ulat berkurang. Makan yang lain yang besar. Iya, betul sekali. Karena makanan ulat berkurang, maka dia akan menyerang atau memakan tanaman terong. Jika tanaman terong diserang oleh ular, manusia dirugikan tidak? Pak Petani dirugikan? Dirugikan. Apa ruginya Pak Petani? Tidak dapat terongnya. Iya, tidak dapat terongnya. Kita kalau mau masak terong, susah. Terong nggak ada, harganya mahal gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ini. Ada pernah terjadi wabah ulat bulu. Makin meluas. Kira-kira kenapa ya? Kok tiba-tiba muncul banyak sekali ulat bulu jatuh dari langit? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kupu-kupu. Makan tanaman Iya. yang banyak. Iya, betul sekali. Iya, demikian ya.
Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang bisa terjadi karena perubahan lingkungan tadi. Jaring-jaring makanan, rantai makanannya terputus, sehingga komponen yang lainnya berusaha memenuhi kebutuhan makanannya dengan mencari tempat yang lain. Nah, oke. Hari ini, dari belajar ini, manakah menurut kalian yang paling menyenangkan? Yang paling menyenangkan yang mana? Rantai makanan. Rantai makanannya. Lihat videonya menyenangkan enggak? Rantai makanan. Lebih suka lihat gambar apa lihat video? Lebih suka melihat video. Oh, lebih suka lihat video ya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai keseimbangan ekosistem. Nah, pada rantai makanan seperti ini, ekosistemnya akan seimbang jika komponennya juga baik-baik saja. Ekosistem yang akan terganggu atau tidak seimbang jika salah satu komponennya mengalami perubahan. Seperti yang dilakukan Pak Tani tadi. Ya. Yang dilakukan oleh Pak Tani dengan meracun tikus mengakibatkan keseimbangan ekosistemnya terganggu. Ya. Iya. Nah, untuk tugas di rumah, Bu Ani sudah mempersiapkan ada soal, ada beberapa permasalahan, nanti kalian jawab di Google Form-nya ya. Lalu, ya Bu. Iya, nanti ada bacaan juga yang sudah dipersiapkan, nanti kalian cari pokok pikiran setiap paragrafnya, lalu kalian cari kata kuncinya dulu, buatlah peta pikiran dari bacaan itu. Oke ya? Jangan lupa, Bu Hani harapkan mengerjakannya tidak sampai besok ya. Hari ini jam 9 malam. Belum kita selesai belajar, tadi sudah kita menyanyi lagu nasional. Sekarang, supaya seimbang, kita menyanyikan lagu daerah. Kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul, gembelengan, nyung-nyung Hebat. Meskipun kita sering main yang lain, tapi lagu daerah juga tetap ingat ya. Oke, sebelum kita akhiri untuk hari ini, mari kita baca basmalah. Sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama ya. Yuk. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.